Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Cigondewa Kaler, Kecamatan Bandung Kidul. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Ibu Sampurasun. Sampai. Sudah ramang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Saya. Baik. Nah, boleh Bapak Ibu disapa dulu wargi Bandungnya, mungkin diawali dengan Bapak, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Kenalkan, saya Amiril Mukminin, PLT Lurah Cigondewa Kaler, Kecamatan Bandung Kulon. Dan di sebelah saya, mangga silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Bandung semuanya. Saya dengan Dewi, saya kasih Ekbang di Kelurahan Cigondewa Kaler, Kecamatan Bandung Kulon. Baik, Bapak Ibu, terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung, dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Ibu Bapak seputar yang ada di Kelurahan Cigondewa Kaler. Mungkin ada apa saja sih di Cigondewa Kaler. Nah, nanti Bapak dan Ibu yang akan memberikan informasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita masuk ke topik podcastnya, alangkah baiknya dijelaskan dulu nih profil dari Kelurahan Cigondewa Kaler. Silahkan Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya jelaskan, Cigondewa Kaler itu suatu daerah kelurahan yang berada di Kecamatan Bandung Kulon, khususnya di daerah baratnya, berbatasan langsung dengan jalan kereta api Wus dan jalan tol. Luas lahannya sekitar 142 hektar. Di sini terdiri dari 47 RT dan 14 RW. Masyarakat di sini terkenal dengan masyarakat yang disebut dengan masyarakat Cigondewa, ya, masyarakat Sunda asli yang ada di Kota Bandung ini. Saya kira cukup itu. Baik. Nah, kalau mayoritasnya nih Bapak, mata pencarian warga di sini apa sih Pak? Kebanyakan pedagang ya, dan ya? pegawai buruh harian lepas di sini, dan memang mereka bercampur semuanya dalam satu lokasi, dan memang di sini pun juga banyak industri-industri kecil. Betul. Yang disebut juga di sini terkenal dengan nama Kuya. Kuya apa itu Kuya? Kumuh tapi kaya. Kumuh tapi kaya. Tapi betul ada sekali. juga namanya kumis, kumuh tapi miskin. Nggak dipakai baplang ya, kumis aja. Kumus tapi miskin. Dan di sini memang kebanyakan mereka bergerak di bidang industri. Tekstil juga ya Pak Tekstil ya? juga, kain di sini, dan memang banyak industri juga di sini. Itu sih Pak, Bu, yang terkenalnya itu yang di Cigondewa tuh kayak misalkan beli kain di mana, tekstil di mana, itu pasti Cigondewa. Tapi memang tuh Bapak yang terkenalnya betul kaya. Kumuh tapi kaya. Kaya gitu. Jangan salah warga Bandung ya. Masyarakat atau warga yang tinggal di Cigondewa tuh iya mah juragan, cenah pasti pada begitu Bapak Ibu. Iya. Seperti itu. Nah, di sini selain kita akan membahas potensi nih yang ada di kelurahan juga nih Bapak Ibu, kita juga ingin mengetahui nih pelayanan inklusif yang ada di kelurahannya sendiri. Ini bagaimana Bapak pelayanan inklusif yang ada di Kelurahan Cigondewa Kaler, Pak? Itu berawal dari diklat PKA saya sebagai Sekcam Kecamatan Bandung Kulon. Saya mengangkat satu tema namanya Bakul Teras Imahna. Seperti apa itu Pak? Apa itu Bakul Teras Imahna? Bakul itu emang wadah ya, wadah. Tapi itu ada arti yang lain, itu singkatan dari Bandung Kulon. Teras Imahna itu artinya adalah antar berkas ke Imahna. Di situ kita berusaha meningkatkan kualitas pelayanan inklusif bagi masyarakat. Khususnya bagi para lansia, disabilitas, ibu hamil, ibu melahirkan, dan kondisi darurat yang lainnya. Yang saya inginkan adalah pada waktu saya diklat itu, agar semua pelayanan itu tidak terlalu banyak pertemuan dengan tingkat kecamatan dan kelurahan. Jadi masyarakat yang kita kategorikan dalam lansia dalam data kependudukannya, cukup datang ke kecamatan untuk melakukan proses administrasi kependudukan. Selesai itu, kalau administrasinya sudah beres, itu akan diantar ke rumahnya. Langsung diantar ke rumahnya. Tapi itu tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Di sini saya kembangkan lagi bahwasanya kalau bisa
kita dari tingkat kelurahan itu mendata masyarakat, mana yang lansia, mana yang disabilitas, kita tanyakan. Iya. Apa kebutuhan mereka tentang administrasi kependudukan. Pada waktu mereka kita dapat, kita proses, jadi mereka nggak usah datang ke kecamatan, tapi kita ambil berkasnya, kita proses, sudah beres perkaranya, baru kita datangkan, diantarkan ke rumahnya. Itu. Langsung ya Pak ya? Langsung. Luar biasa. Jadi memang ini masyarakat juga, apalagi yang lansia ini merasa terbantu sekali betul. Pak. Jadi tidak usah langsung datang ke kantor ya Pak betul. ya? Oke, ini sejak kapan Bapak? Kalau bakul teras imahna tingkat kecamatan itu sudah saya lakukan sekitar 1 tahun. Sekitar satu tahun. Karena Baik, saya di Klatpim waktu itu akhir 2023 ya. Tapi untuk tingkat kelurahan Cigondewa Kaler ini karena saya baru masuk di bulan September, maka saya kebut, saya gas di situ. Baru 2 bulan ini. Baru 2 bulan ini sudah berjalan tapi apa ya? Alhamdulillah berjalan, hasilnya memang belum signifikan, tapi saya melihat bahwasanya itu suatu prototipe pelayanan kepada masyarakat langsung. Maka itu harus saya lakukan dan saya minta bantuan sama kawan-kawan yang ada di kelurahan ini bahwasanya kita bekerja harus kolektif kolegial, tidak saling mengandalkan, tapi kita bekerja bersama-sama. Maka saya menetapkan sama Bu Dewi sama teman yang lain, kita harus selama 1 minggu tuh minimal melakukan briefing untuk mengetahui kekurangannya di mana, kelebihannya mana, kita perbaiki semuanya dengan baik. Itulah. Baik. Bersama staf pelayanan semua Pak? Semua staf pelayanan. Itu sudah diagendakan secara rutin untuk? Secara diagendakan secara bentuk itu tidak Bu ya, tidak selalu hari Senin, Selasa, tidak. Tapi semua ada kesempatan saya lakukan. Dan saya tidak pernah menganggap teman-teman di sini adalah kasih itu sebagai staf, enggak, tapi kami adalah saudara. Kita bekerja bersama-sama. Itu yang saya lakukan di sini. Luar biasa. Baik. Nah, Bapak sejauh ini atau dari awal nih diinikan inklusif pelayanan tersebut. Ini apa Pak tantangan yang dihadapi atau mungkin ada problem-problem barangkali Bapak seperti apa? Sebetulnya kalau dilihat tantangan, memang segala sesuatunya pasti ada tantangan. Betul. Pasti ada masalah di situ ya. Satu, luas wilayah, ya, dan memang di sini sangat padat Bu ya. Kemudian banyaknya karyawan kita juga tidak mumpuni sebetulnya, tapi semuanya kita lakukan dengan kesadaran, dan saya selalu bilang sama kawan-kawan, lakukan semuanya nawaitunya ibadah. Dan kita pun juga memanfaatkan teman-teman dari Linmas, dari Gober yang kebetulan Bu ya, ya Linmas Gober itu ternyata kebanyakan juga salah satu ketua RT Bu ya, masyarakat-masyarakat yang punya pengaruh di lingkungan itu kita manfaatkan juga. Jadi bisa adminduk itu diantar oleh mereka, oleh Linmas, oleh Gober. Kita manfaatkan semua sumber daya yang ada. Dan insya Allah saya kira dengan kesadaran masing-masing, kendala itu tidak seberat yang kita bayangkan, tidak seberat itu. Semuanya landai insya Allah. Wah, luar biasa. Jadi memang dijalaninnya juga asal nawa itu awalnya insya Allah lancar dan diberi kemudahan ya Pak ya. Oke, luar biasa, dan pasti semua ada solusinya kan? Iya, pasti. Seperti itu. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya juga membaca nih bahwa di Kelurahan Cigondewa Kaler ini mendapatkan bantuan dari Kodim, betul Bapak, yaitu motah atau mesin pengolah sampah. Mesin betul ya? Olah runtah. Mesin olah runtah ya, motah. Oke, mohon maaf, tadi diluruskan oleh Bapak. Nah, ini bisa diceritakan Bapak atau mungkin Ibu, ini mengapa Kodim bisa memberikan bantuan tersebut nih? Khususnya ini kepada Cigondewa Kaler ini, Pak. Oke, gimana Bu Dewi? Ya, alhamdulillah ya, kebetulan kami di Cigondewa Kaler itu selalu ada kerjasama dengan Satgas Citarum Harum, sektor 22 di sini. Kebetulan dan subsektornya Pak Aris kemarin melihat-lihat lokasi di wilayah Cigondewa Kaler, karena salah satu syarat untuk adanya mesin motah itu tanah lahan milik pemerintah. Tidak boleh milik warga atau tidak boleh tanah lain sebagainya. Tanah pemerintah yang ada di Cigondewa Kaler kebetulan ada, masih bisa dipergunakan ya, adanya di Jalan Batu Rengat RW 01. Ya, kami berusaha mengajukan itu kepada Kodim karena sudah memenuhi persyaratan dengan tanah lahannya yang cukup luas. Ya, alhamdulillah mesin motah ini bisa ditempatkan di Cigondewa Kaler. Baik. Sejak kapan Bu? Udah ada 3 bulan. Setelah 3 bulan ya. Baik. Lalu Ibu setelah 3 bulan nih, ini bagaimana hasilnya?
Untuk hasilnya, alhamdulillah ya, mesin motah ini sehari dapat membakar sampah sekitar 4-6 ton. Tanpa asap, satu hari ya? Satu hari. Tanpa asap, tanpa bahan bakar, tanpa listrik. Tanpa listrik? Tanpa listrik. Jadi menggunakan? Hanya satu kali, untuk satu kali menyalakan saja, itu nanti kesananya tidak ya? Tidak. Tidak ada bahan bakar, tidak menggunakan listrik dan ramah lingkungan, jadi tidak ada asap keluar. Wow, luar biasa. Dan untuk inovasi ini, atau bukan inovasi ya, mesin pengolah runtah ini warga sudah pada tahu Bapak Ibu? Sudah pada. Lalu apa respon dari warga nih? Ya, biasanya menarik ini. Dari warga alhamdulillah ya responnya positif. Tapi tetap saja sekarang ini kan kita mempunyai pegawai. Mesin olah runtah itu kita mempunyai 4 operator. Yang setelah datangnya mesin motah, kita ada pelatihan dulu. Pelatihan selama 7 hari, kita ada 4 operator dan 6 pemilah sampah, karena tetap sampahnya harus dipilah. Jadi sebelum diolah itu harus dipilah dulu. Karena tidak boleh masuk ke mesin olah runtah itu, tidak boleh majun, tidak boleh organik, tidak boleh kayak hairspray yang bekas-bekas gitu, nanti di dalam akan meledak. Kalau misalkan majun kita masukkan ke dalam mesin motah, itu akan mengeluarkan asap tebal. Dan itu pasti kan B2 kena nanti kita. Betul. Makanya majun tidak masuk. Yang masuk sampah yang residu. Yang residu saja masuknya. Yang residu saja yang masuknya. Mungkin nanti yang organik bisa untuk kalau organik saya magotisasi ya. Dan buruan saya. Dan buruan saya. Nah, nanti juga kita akan bahas buruan saya nih yang ada di Kelurahan Cigondewah Kaler, seperti itu. Ini luar biasa. Jadi memang itu pengolahannya setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari ya. Wah, ini juga warga merasa terbantu sekali ya. Ini untuk penjemputan sampah dari warga ini setiap hari juga Bapak Ibu. Setiap hari. Cuman bukan permasalahan ya. Kan sebetulnya kita melakukan sosialisasi melalui RT RW, ya kan? Yang sedikit mungkin agak panjang prosesnya adalah merubah mindsetting di masyarakat. Itu dia. Itu yang agak panjang, bukan sulit, tapi agak panjang prosesnya. Jadi bagaimana kebiasaan mereka selalu membuang sampah itu ke mesin cator, dibawa ke lokasi yang berbeda sebelumnya, diangkat oleh dari dinas. Nah sekarang dirubah bahwasanya setelah pengambilan dan mereka melakukan pengolahan yang kita usahakan. Kita minta mereka mengolah sampah organik, residu-residu, maka yang organik dibawa ke buruan saya, kalau yang residu dibawa ke mesin motah. Baik. Itu saja yang agak sedikit nggak sulit, tapi panjang prosesnya ya. Baik, itu sosialisasinya Bapak langsung ke RT RW juga, atau kalau bisa ketemu warga langsung door atau bagaimana? Jadi kita pertama sosialisasi mengundang RT RW ke kantor, kemudian para pengelola sampah di lingkungan, kita beri pengarahan, kita berikan bagaimana caranya agar supaya proses pengolahan sampah itu organik itu beres di lingkungan, tidak sampai ke tempat TPS. Nanti yang datang ke TPS itu sudah berbentuk, sudah residu. Jadi prosesnya juga di sana perlu ditambahkan ya Bu Dewi. Di mesin itu ada namanya batu api di dalamnya. Itu bisa sampai dengan 800 derajat Celcius panasnya. Batu api di dalamnya. Tidak ada bahan bakar, cuman proses pertama untuk menyalakannya saja. Mungkin kalau ada minyak tanah 1 sendok saja, baru dikasih korek, nyala, udah biarin. Nah, itu 800 derajat. Jadi kalau Pampers itu masuk ke situ 15 menit sudah jadi debu. Sudah hancur. Jadi penasaran, pengen lihat nih untuk mesin pengolahan runtahnya itu bagaimana. Nanti mungkin kalau ada foto videonya boleh Bapak ada nanti dikasihkan. Luar biasa. Jadi memang prosesnya panjang untuk sosialisasi untuk merubah mindsettingnya aja. Betul. Tidak sulit tapi agak panjang. Semangat terus ya Pak. Iya, siap, insyaallah. Baik, ini karena di Cigondewah Kaler ini banyak juga mungkin ya sampah seperti tekstil, Bapak, kain. Itu bagaimana Bapak untuk sosialisasi langsung ke warganya itu, apalagi ini terkait kain?
Itu saya penasaran Ibu bagaimana? Itu pemilahan. Sama ya, susah juga sih yang tadi seperti Pak Sekcam bilang itu merubah mindset itu ya susah juga. Tapi kadang kalau kain itu ada yang menampungnya. Oh, ada yang menampungnya. Kalau kain ya. Kain ada yang menampungnya. Jadi tidak semua di mesin itu ya Pak ya? Tidak. Ada batasannya dia. Ada batasannya. Kalau kain nggak bisa masuk gitu kalau kain. Nanti kalau kain ya akan menimbulkan asap yang tebal. Jadi ada dua proses. Iya. Proses pemilahan di lingkungan. Yang kedua proses pemilahan di lokasi motah. Nah, jadi dua proses itu yang akan menyaring barang-barang yang memang tidak bisa masuk. Yang tidak bisa masuk ya. Mungkin termasuk ke salah satunya kain juga ya. Kain majun itu bekas-bekas itu. Jadi bisa dipilah-pilah dan memang sudah ada tempat lain yang bisa menerima itu. Oke, jadi memang sudah ada wadahnya ya. Oke, baik. Nah, lalu ini berbicara yang sampah organiknya yang untuk magotisasi dan buruan say juga nih Ibu nih. Ini Ibu kalau boleh tahu tanaman apa aja nih Bu yang potensial di kawasan ini? Untuk yang potensial di buruan saya di buruan saya Gober sama di buruan saya Tudida. Buruan saya Tudida itu tuntas di dapur. Oke, bagaimana itu? Sekarang ini cabai sama cengek yang kita lagi nanam. Cabai sama cengek ya. Cabai yang keriting, cabai merah keriting sama cengek domba itu. Kita sekarang lagi menanam itu. Prospeknya insya Allah bagus. Dan di buruan saya tidak hanya tanaman aja, tidak hanya misal sayuran, kangkung, enggak. Saya ada ayam, ada bebek, ada ikan, ada lele, ada entok gitu ya. Ya. Karena sebagian nanti sampah organik yang tidak disukai oleh maggot kan tetap ada yang betul, yang tidak disukainya sampah organiknya. Maggot juga pilih-pilih ya warga Bandung, nggak semua mereka makan, tapi betul katanya pilih-pilih juga ya Bu ya. Ya, itu saya kasihkan ke ternak. Jadi yang buat maggot ada khusus buat maggot. Nanti yang maggotnya tidak mau disortir sama petugas maggot, nanti dikasih ke buruan saya. Oke, luar biasa. Kalau terakhir panen apa Ibu? Saya terakhir panen pakcoy. Pakcoy, baik. Sejauh ini nih Bapak Ibu buruan saya untuk warga nih, apakah ikut membantu juga apalagi dalam penanganan stunting nih Bapak Ibu? Sangat membantu. Sangat membantu ya Bu ya, cukup bermanfaat juga untuk warga ya. Sangat bermanfaat. Kalau boleh tahu nih Bapak Ibu, apakah di Kelurahan Cigondewa Kaler nih ada yang terindikasi stunting atau jumlahnya saat ini atau bagaimana Bapak Ibu? Ya, itu biar yang terindikasi stunting ada. Ada ya? Ada. Cuman saya boleh klarifikasi bahwasanya data stunting yang didapatkan oleh Kelurahan Cigondewa Kaler sebetulnya ada sedikit miss data di situ. Tidak sebesar itu datanya. Boleh diklarifikasi nih Bapak, barangkali nanti ada yang menonton juga agar bisa diluruskan ya. Silakan. Jadi pada waktu kita turun juga untuk melihat seberapa besar sebetulnya, ternyata ada data-data yang memang miss di situ, bahwasanya dia hanya terindikasi stunting, tapi bukan yang stuntingnya ya. Oke. Kesalahan dalam proses pengukuran tinggi atau apa, tapi data yang dimasukkan ternyata terjadi kesalahan. Dan itu harus kita verifikasi ulang. Dan ternyata data yang kita dapatkan tidak setinggi apa data yang terlaporkan. Nah, itu akan kita klarifikasi, tapi kita pun juga mau mengklarifikasi, tidak sekedar klarifikasi, kita harus punya data-data otentik yang untuk kita ajukan agar supaya klarifikasi kita bisa diterima dengan baik. Gitu. Boleh. Jadi memang ada miss ya. Itu sejak kapan Bapak? Saya kurang paham itu. Oh, jadi setelah Bapak masuk ke sini memang datanya sudah ada data ya? Miss data. Oke, baik. Jadi baik. Yang diberitakan misalnya 100 sebetulnya hanya 30. Hanya 30. Sayang sekali. Betul. Semoga cepat bisa diluruskan Pak ya. Amin. Insya Allah secepatnya udah bisa. Baik. Ya semoga buruan saya juga ikut membantu ya Pak ya dalam penanganan yang terindikasi stunting ini dan pastinya bermanfaat untuk warga. Seperti itu. Jadi mungkin warga nih yang sedang mohon maaf kesusahan cengek nih bisa langsung ke buruan saya. Halo Bu Dewi, kata bisa begitu ya Bu ya. Setiap saat, setiap waktu terbuka buat siapa saja. Ya. Tidak diperjualbelikan. Siapa aja yang mau. Siapa aja mangga. Ibu PKK, Bu Dewi panen apa nih di ini? Ada kangkung, ada pakcoy. Ada kemarin nanam jagung juga, cuman karena jagung ini cuacanya jelek jadi jagung saya nggak tumbuh. Betul, jadi untuk yang membutuhkan ya Bapak Ibu. Dan saya lah orang yang belum pernah dapat hasil panen. Ya,
Harus dong, harus nyobain Pak Lurah. Karena saya kecewa ini. Keduluan. Kalau Bu Dewi katanya dikasih cengkehnya nanti buat nge-Indomie enak. Karena setiap datang mau ambil udah habis. Udah bisa bawa ya. Gak apa-apa. Gak apa, yang penting bermanfaat untuk warga ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, Ibu atau mungkin Bapak barangkali silahkan nih ajakan kepada warga Bandung agar bisa memanfaatkan lahan yang sedikit yang bisa bermanfaat nih untuk buruan saya. Silakan. Bangga Bu Dewi. Kalau mau ngajak. Warga Kota Bandung dan sekitarnya, mari kita manfaatkan pekarangan rumah kita untuk menjadikan buruan say. Tidak harus luas, tidak harus lebar juga, tidak harus banyak tanamannya juga. Pakai polybag juga kita bisa memanfaatkan. Kita mau menanam tomat, menanam cabai, menanam sayur-sayuran, bisa dilakukan di depan rumah kita. Walaupun di pekarangan kita misalkan tidak ada halaman yang tanah, misalkan udah pakai keramik, bisa kita pakai polybag juga bisa ya, memanfaatkan buruan saya kita lahan yang kecil bisa bermanfaat. Vertical garden juga ya. Betul. Kalau misalkan yang di pagar-pagar juga bisa ya Bu ya, pakai apa namanya kayak paralon gitu di Bandung itu bisa kan untuk bawang, untuk cengkeh juga bisa. Seperti itu. Jadi mangga kalau kata Bapak nawaitu. Nawaitu penting niat, insya Allah akan ada hasilnya juga ya. Seperti itu. Baik. Bapak Ibu terima kasih banyak nih waktunya sudah berbagi informasi yang ada di Kelurahan Cigondewa Kaler. Ini mungkin ada warga yang belum tahu potensi atau unggulan selain kain, selain tekstilnya ada apa nih Bu? Nih terakhir nih Bapak. Di sini tuh kalau saya boleh cerita unggulan-unggulan, sebetulnya unggulan SDM tertinggi sebetulnya. Kalau saya boleh katakan. Betul. Karena di sini banyak pesantren, betul. Di sini tingkat agamanya sangat kuat. Insya Allah dengan tingkat agamanya. Karena di sini kan agama Nasrani, agama Muslim di sini, Islam di sini juga banyak. Tapi banyak pesantren di sini dan saya yakin orang-orang yang memegang keteguhan dalam keimanan itu adalah potensi yang sangat baik sekali dan bisa diunggulkan. Baik. Jadi memang SDM yang bisa diunggulkan ya Pak ya. Dan memang menurut saya cukup padat juga Bapak ya warga di sini ya. Cukup padat juga. Jadi memang salah satunya itu SDM-nya. Baik. Iya, mungkin ini semoga yang Bapak atau Ibu yang sedang Bapak Ibu jalankan ataupun rencanakan bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan. Dan pastinya semangat terus apalagi dalam sosialisasi pengelolaan sampah Bapak Ibu. Semoga makin bisa merubah atau ikut membantu disebutnya menginikan sosialisasi mindset warga seperti itu, karena mungkin itu yang paling susah Bapak ya, yang tadi betul Bapak sampaikan. Seperti itu. Semangat terus pastinya dan sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Iya, warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presented by Humas Kota Bandung.